Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pengantar untuk praktikum blok 22, yaitu tentang pemeriksaan air minum secara bakteriologi. Untuk praktikum kali ini, nanti kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemeriksaan kualitas dari sumber air, terutama adalah air sumur yang ada kaitannya dengan keberadaan dari mikroba patogen, terutama adalah kelompok coliform dan Escherichia coli. Sebagai pengantar, saya akan menyampaikan untuk presentasi dari bahan yang akan kita gunakan praktikum pada kali ini. Jadi pada pemeriksaan kualitas air minum ini yang menjadi tujuan instruksional khusus praktikum adalah mahasiswa mampu menjelaskan berbagai cara pemeriksaan air minum, kemudian mampu menjelaskan cara pengambilan sampel pemeriksaan air, dan yang ketiga adalah mampu menjelaskan syarat air minum berdasarkan standar kualitas bakteriologi. Sebagai pendahuluan dari pengantar praktikum ini, bahwasanya macam-macam standar dan tes yang digunakan untuk pemeriksaan air tergantung pada penggunaan air tersebut. Misalnya untuk minum, untuk renang, produksi atau pengolahan ikan, industri dan lain-lain, masing-masing memiliki persyaratan secara bakteriologi yang khusus. Tujuan pengujian bakteri air minum dimaksudkan sebagai usaha untuk membasmi bakteri patogen dalam air dan juga untuk mencegah penularan penyakit yang dibawa oleh air atau waterborne disease. Sebagai indikator pemeriksaan ini dipakai bakteri atau mikroorganisme yang berasal dari feses, terutama adalah Escherichia coli, Streptococcus faecalis, dan Clostridium perfringens. Escherichia coli atau E. coli itu mewakili dari familia Enterobacteriaceae yang biasanya habitatnya pada usus suatu vertebrata termasuk manusia. Sedangkan Streptococcus faecalis ini wakil dari bakteri gram positif berbentuk kokus, dan yang Clostridium perfringens adalah wakil dari bakteri anaerob, di mana kuman-kuman yang masuk kelompok Clostridium adalah kelompok bakteri anaerob obligat. Standar yang berlaku untuk mikrobiologi dari air, bahwasanya kita mengikuti keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 907/Menkes SK nomor 7 tahun 2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Kemudian juga mengikuti Standar Nasional Indonesia atau SNI tahun 2006 tentang air minum dalam kemasan. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Untuk standar air minum, di sini standar yang digunakan adalah standar WHO tahun 1971, di mana dalam standar tersebut mencantumkan bahwasanya dalam pemeriksaan setiap tahun 95 sampel tidak mengandung coliform dalam 100 ml sampel air. Kemudian dalam 100 ml sampel tidak boleh mengandung Escherichia coli. Dalam 100 ml sampel tidak didapatkan coliform lebih dari 10, dan dari 2 sampel yang diperiksa berturut-turut dengan volume 100 ml sampel tidak didapatkan coliform. Kemudian untuk frekuensi sampling atau pengambilan sampel, ini biasanya dilakukan kaitannya dengan surveillance pencegahan penyakit, ya, terutama ditingkatkan pada keadaan misalnya hujan deras terus-menerus atau suhu sangat panas, terjadi suatu kenaikan suhu atau kecepatan aliran air yang berkurang, angin yang terlalu kencang,
Nah, ini biasanya kondisi-kondisi seperti ini diduga akan terjadi suatu perubahan ekosistem dari suatu bakteri. Kaitannya adalah bakteri yang bisa memasuki aliran dari sumber air. Metode sampling dan pengirimannya, untuk menghindari kontaminasi digunakan botol steril yang tertutup atau screw cap, jadi yang berulir, yang dibalut dengan selopan sebelum disteril dengan autoclave. Bila yang akan diambil adalah air yang telah diklorinasi, misalnya dari air pump, botol diberi sedikit larutan Na2S2O3, misalnya 0,1 ml dari 3% Na2S2O3 setiap 100 ml air sebelum disterilkan. Hal ini tujuannya bahwa larutan ini adalah untuk menghambat perkembangbiakan bakteri yang ada di dalam sampel tetapi tidak mematikan. Untuk petunjuk pengambilan sampel, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: botol screw cap steril tidak dibuka sebelum diisi. Buka perkat tutup botol itu ketika akan digunakan. Pada saat membuka tutup botol harus dijaga agar mulut botol dan bagian dalam botol tidak tersentuh jari tangan. Botol segera diisi air dan ditutup kembali. Sampel dari keran, bersihkan bagian luar dan dalam keran, kemudian olesi alkohol dan dibakar dengan lampu spiritus. Jadi ini untuk mensterilkan bagian keran yang terutama terbuat dari besi atau logam. Kemudian alirkan air 2-3 menit sebelum ditampung. Jadi kita alirkan, dibuka kerannya, biarkan air itu mengalir maksimal sampai 2 hingga 3 menit ya. Tujuannya adalah untuk membersihkan bagian-bagian dari keran yang tidak tersentuh oleh proses sterilisasi. Kemudian bagi spesimen air sungai, air mata air ya, misalnya dari satu danau atau dari bak mandi atau sumur, sampel yang digunakan dipilih secara representatif dan merupakan air yang biasa digunakan oleh konsumen. Jadi biasanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan itu untuk kepentingan publik atau kepentingan pribadi yang setiap hari air tersebut dikonsumsi, digunakan terutama kaitannya untuk digunakan sebagai air minum ataupun untuk memasak. Kemudian air dengan volume besar diambil dengan menggunakan tali atau tongkat. Botol diikat pada ujung tongkat dan mulut dibuka, dimasukkan secara cepat sedalam 1 kaki dari permukaan menghadap ke bawah. Tapi biasanya di Yogyakarta itu jarang masyarakat yang menggunakan air sungai ataupun air danau ya, mayoritas itu hampir 99% itu menggunakan sumur ataupun dari air pump. Kemudian yang penting juga bahwasanya volume minimal yang diambil adalah 100 ml. Ini jadi volume minimal tidak boleh kurang dari 100 ml karena kalau kurang dari 100 ml ini tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Bila ditambah dengan pemeriksaan kuman patogen yang lain yang selain E. coli, Clostridium perfringens maupun Streptococcus, volume sampel yang diberikan sekitar 500 ml. Beberapa cara metode pemeriksaan air minum yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah metode tabung ganda. Ini dasarnya adalah total plate count. Ya, yang paling banyak digunakan adalah most probable number atau MPN. Kemudian yang kedua adalah metode membran filter. Untuk teknik filtrasi membran atau membran filter, pada metode ini diperlukan alat filtrasi steril. Jadi filtrasi ini biasanya penyaringan menggunakan saringan bakteri di mana diameternya itu filternya berukuran 0,47 mikron. Jadi semakin kecil lubang porinya maka tentunya air yang disterilkan akan ke arah steril sempurna. Namun kalau ukurannya makin besar ya tentunya banyak sekali kuman yang bisa lolos dari saringan tersebut. Kemudian alat filtrasi ini macam-macam ya, yang paling banyak adalah millipore atau juga gallon cam. Nah ini biasanya banyak digunakan pada industri jasa refill air ya, yaitu biasanya menggunakan
penyaring air ini yang biasanya digunakan untuk dipasang pada kerannya untuk menyaring bakteri maupun jamur, spora. Kalau itu satuannya mikron, maka virus yang ada tentunya tidak bisa disaring. Dia akan lolos terhadap saringan karena apa? Bahwasanya virus itu ukurannya nanomikron. Kemudian botol lengan pemegang tabung, lembar selulosa yang dilapisi pada petri dish. Ini dibasahi broth atau larutan sebelum digunakan. Kemudian menggunakan media McConkey broth atau membran lauryl sulfate broth. Ini contoh dari pengujian pakai membran filter ya, sangat sederhana. Nanti yang dilihat adalah ada tidaknya bakteri yang tumbuh seperti koloni ya. Nah, di sini cara kerjanya, tambahkan 2,5 ml medium steril pada setiap lembar selulosa steril segera pada saat akan dilakukan pengujian air. Jadi yang di sini yang atas ini bagian permukaan ini adalah kertas saring yang ukurannya dalam mikron ya, untuk menyaring air misalnya 100 atau 500 ml ya. Lembaran tersebut akan mengembang setelah ditambah broth, sisa dibuang sebelum menempatkan filter di atasnya. Jadi di sini lembaran selulosa ini diletakkan di bawahnya dari kertas saring. Kemudian setelah kertas saring digunakan untuk menyaring bakterinya, tentunya kan kalau ada bakteri pada air tersebut akan tertampung pada kertas saring. Kemudian ini diletakkan pada petri yang sudah ada medianya, bisa menggunakan lauryl sulfate maupun McConkey. Kemudian diinkubasi, biasanya waktunya adalah 24 jam. Yang dilihat adalah ada tidaknya pertumbuhan koloni bakteri. Jadi biasanya misalnya untuk warna kekuningan ini ya, itu adalah bakteri dari coliform atau mungkin juga kalau spesifik bisa juga sebagai E. coli. Jadi ini kertas-kertas seperti ini biasanya setiap pabrik sudah memiliki indikator koloni-koloni yang tumbuh itu bisa dibedakan dari warna-warna dari tiap-tiap koloni. Ya, ini biasanya kadang juga bisa menggunakan media kromogenik di mana nanti tinggal kertas ini untuk menyaring dan diletakkan, ditempelkan di atas media yang kromogenik tadi, kemudian diinkubasi 24 jam. Nah, nanti koloni yang tumbuh itu akan menunjukkan jenis bakteri apa saja yang tumbuh atau ada mengkontaminasi pada air tersebut. Namun di sini jumlahnya ya tergantung dari berapa banyak koloni yang tumbuh. Cuma kelemahannya pada metode membran saring ini, kalau air yang disaring itu sangat keruh, tentunya akan mengganggu dari penggunaan dari kertas saring ini ya, atau membran filter ini. Namun dari sisi kecepatan deteksi itu lebih cepat. Kemudian metode most probable number atau MPN, ini nanti yang mau kita praktikumkan. Di sini biasanya untuk deteksi golongan coliform, yaitu golongan bakteri gram negatif, hidup secara fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, tumbuh dengan adanya garam empedu, dan memfermentasi laktosa dengan menghasilkan asam pada suhu 37 derajat Celcius, oksidasenya negatif. E. coli adalah salah satu grup coliform yang dapat memfermentasi laktosa dengan membentuk asam dan gas pada suhu 44 derajat Celcius. Indol positif tidak dapat menggunakan sitrat, menghasilkan asam dari manitol pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian tes MR positif, VB negatif. Jadi di sini E. coli ini yang akan dideteksi, dia digunakan sebagai bakteri indikator terhadap pencemaran fekal pada air. Kenapa dipilih E. coli? Itu karena E. coli itu ditemukan pada semua saluran pencernaan vertebrata, baik hewan maupun manusia. Sehingga E. coli ini digunakan untuk indikator terhadap pencemaran atau polusi pada air kaitannya dengan keberadaan fekal. Pada MPN, most probable number ini, yang pertama dilakukan uji presumptif pendugaan ya.
Di sini dimasukkan masing-masing 10 ml sampel air ke dalam tabung yang berisi 5 ml kaldu laktosa double strength yang di dalamnya terdapat tabung durham yang terbalik. Kemudian dengan cara yang sama, masukkan masing-masing 1 ml sampel air ke dalam 5 seria tabung kaldu laktosa dan 0,1 ml sampel air masing-masing dimasukkan ke dalam 5 seria tabung kaldu laktosa, diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Tabung yang membentuk gas selanjutnya dengan uji konfirmasi. Inokuluskan 1 singlet atau 1 ose dari tabung yang membentuk gas pada uji presumptif pada tabung yang berisi 10 ml BGLB Brilliant Green Pill Broth 2%. Semua perlakuan dilakukan 2 kali. Perlakuan pertama diinkubasi pada 35 derajat selama 24 sampai 48 jam. Dilakukan untuk penentuan MPN coliform. Ya, jadi coliformnya berapa itu dari hasil penanaman pada hari pertama. Kemudian perlakuan kedua diinkubasi pada suhu 44 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Ini dilakukan untuk menentukan MPN fekal coliform, atau biasanya yang kedua ini adalah untuk mendeteksi ada tidaknya E. coli. Adanya gas pada tabung BGLB memperkuat adanya bakteri coliform. Jumlah tabung positif dicatat dan dilihat pada tabel pengamatan. Nah, di sini nanti yang kita gunakan tidak menggunakan yang serial 555, tetapi kita menggunakan yang serial 33. Ya. Jadi ada beberapa metode. Nanti yang kita gunakan adalah yang menggunakan serial 33. Kemudian uji lengkap dari tabung konfirmasi yang membentuk gas diinokulasi 1 singlet atau 1 ose pada agar endo, diinkubasi pada 35 derajat Celcius selama 24 jam. Nanti kalau tumbuh koloni, maka koloninya itu apakah E. coli atau bukan, yang spesifik diamati dan diisolasi dan identifikasi. Perlu kita ingat bahwasanya koloni E. coli itu adalah yang berwarna merah dengan atau tanpa kilap logam di permukaannya. Ini biasanya kalau kuman ini kita menggunakan mediumnya Meconium. Identifikasi dilakukan dengan menanam koloni tersangka pada deretan gula-gula glukosa, laktosa, manitol, maltosa, dan sakarosa. Jadi identifikasi seperti berlaku umum untuk Enterobacteriaceae. Di sini kita menggunakan uji gula-gula, kemudian bisa dengan uji biokimia yang lain, misalnya bisa menggunakan Kia, Lia, SSS Mio. Jadi ditanam pada media yang mengandung ada indol, metil merah, fokus praskawor, simon citrat, dan lain sebagainya. Jadi untuk skemanya ya, kalau kita menggunakan yang metode yang 333 ya, di sini kita menggunakan 3 tabung yang pertama ya, masing-masing kita isi dengan 10 ml laktosa broth. Kemudian kita menambahkan masing-masing 10 ml dari sampel air yang akan diuji. Kemudian 3 tabung berikutnya masing-masing diisi laktosa broth masing-masing 5 ml. Kemudian kita tambahkan masing-masing 1 ml air sampel ya. Kemudian yang 3 tabung berikutnya masing-masing berisi 5 ml laktosa broth. Kita tambahkan masing-masing 0,1 ml sampel air yang akan diperiksa. Kemudian bisa juga digunakan kontrol ya, ini laktosa brothnya, misalnya kita gunakan tanpa laktosa broth, kemudian kita kasih air sampel. Tapi yang kontrol ini biasanya jarang kita lakukan. Yang kita gunakan biasanya yang ini 9 deret ini ya. Dan perlu diperhatikan bahwasanya sebelum kita memasukkan sampel air, maka harus dicek terlebih dahulu pada tabung dirham itu tidak boleh ada gasnya, tidak boleh ada gelembungnya, karena penentuan fermentasi positif atau tidak itu dilihat ada tidaknya gas di dalam tabung dirham. Jadi tabung ini fungsinya adalah untuk
nampung gas yang dihasilkan fermentasi dari aktivitas bakteri yang ada pada sampel air. Selanjutnya ini diinkubasi ya, kita pakai 37 derajat selama 24 jam. Dibaca ada tidaknya gas. Kalau ada gas kemungkinan adalah coliform. Kemudian masing-masing dari tabung yang positif kita ambil 1 tetes ya, masukkan pada media tabung yang mengandung BGLB 5 ml ya. Jadi misalnya kalau dari 9 tabung ini ada 6 tabung yang positif menghasilkan gas, maka kita menggunakan 6 tabung BGLB isi 5 ml, masing-masing kita pindahkan beberapa tetes ke dalam media BGLB. Selanjutnya kita inkubasi lagi dari yang media LB dan BGLB, kita masukkan inkubator, diinkubasi selama 24 jam pada suhu 44 derajat Celcius. Jadi untuk tahap kedua ini, tahap 1 yang menunjukkan adanya gas, ini jadi melanjutan dari tahap 1, ini adalah tahap presumptif, yang di sini adalah yang pertama pendugaan, konfirmasi. Kemudian setelah itu akan kita hitung berapa bakteri yang ada pada sampel air, itu dengan cara kita menggunakan tabel MPN index yang menggunakan 3 deret tabung ya. Jadi tinggal kita tarik saja, misalnya kalau dari 3 tabung pertama yang di masing-masing diisi 10 ml itu ada 3 tabung yang positif. Kemudian yang masing-masing 1 ml itu misalnya ada 2 yang positif, kemudian yang 0,1 ml itu ternyata tidak ada, maka yang kita cari adalah tabungnya adalah yang 3, kemudian 2, harusnya kosong ya, jadi 3, 2, kosong, maka akan ketemu kuman yang di samping ini ya. Jadi penentuan bakterinya jumlahnya itu yang ada tulisan per 100 ml air sampel. Jadi kalau tidak ada bakterinya, jadi ada 000 ya di sini ya, 0 artinya adalah steril. Jadi itu adalah cara yang paling mudah untuk memeriksa kualitas dari air, sumber air. Bisa juga sumber air atau air yang diminum, sama sebetulnya itu dengan metode MPN. Jadi metode yang semi kuantitatif, karena kita bisa sekaligus menentukan berapa jumlah bakteri yang ada pada sampel per 100 ml. Kemudian kalau kita ingin memastikan bakteri yang tumbuh itu apakah E. coli atau bukan, maka bisa dilakukan dengan uji terakhir ya, uji penegasan itu dengan menggores pada media McConkey, kemudian dimasukkan inkubator, besoknya dilihat koloninya tumbuh atau tidak. Kalau koloninya tumbuh, dilakukan uji biokimia, baik uji gula-gula, infik dan lain sebagainya. Itu untuk memastikan kira-kira bakteri yang ada pada sampel air tersebut spesiesnya apakah dari kelompok Enterobacteriaceae ataukah E. coli atau coliform atau kelompok yang lain, yaitu yang biasanya dilakukan satu pemeriksaan yang pasti ya. Jadi sekaligus untuk mengetahui jenis dan jumlahnya. Nah, untuk praktikum kali ini ya, jadi nanti alat yang kita gunakan itu ada media Lactosebrot, media BGLB, kemudian pipet volume 10 ml dan 1 ml, pipet pastur, dan sampel air minum 100 ml. Ini biasanya kalau praktikumnya itu offline, karena ini secara online, maka mahasiswa tidak perlu mengambil sampel air ya, nanti kita cukup lihat di peragaan saja ya. Biasanya kalau offline itu mahasiswa harus membawa sampel air sendiri. Nah, pada praktikum ini semuanya sudah tersedia, nanti Anda tinggal melihat hasil saja bagaimana dari pemeriksaan yang telah dilakukan, dan Anda melakukan satu interpretasi hasil. Kira-kira sampel air yang diperiksa itu memenuhi standar dari WHO, dari Depkes atau tidak,
nanti silahkan Anda diskusikan. Dan di sini untuk tugasnya ya, karena ini nanti yang mengerjakan secara demo saja, misalnya untuk inokulasi sampel air ke media LB, kemudian inokulasi ke media BGLB, dan menghitung MPN index. Nah, ini yang Anda lakukan nanti adalah yang menghitung MPN index dan menginterpretasi hasil. Jadi interpretasikan hasil pemeriksaan air menurut SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2002. Apakah kalau coliformnya itu positif, E. coli positif, itu memenuhi syarat atau tidak? Kalau yang memenuhi syarat itu air yang bagaimana, dan yang kaitannya dengan penggunaan untuk rumah tangga ya, itu kira-kira air seperti apa yang bisa dikonsumsi sehari-hari, dan bagaimana kalau air itu sudah mengandung E. coli atau coliform, apakah itu memenuhi syarat dan layak dipakai atau tidak. Misalnya kalau tidak layak, bagaimana solusinya ya. Di sini ada satu skenario, nanti bisa didiskusikan antar kelompok tersebut dan dipandu oleh instruktur ya. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Sleman tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya 49% air dari sampel yang diuji dianggap memenuhi syarat bakteriologik. Artinya lebih dari 50% air dari sampel tersebut tidak memenuhi syarat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten kala itu mengatakan bahwa air yang tidak memenuhi syarat bakteriologik tersebut merupakan hasil dari pencemaran bakteri Escherichia coli. Nah, hasil pemeriksaan air dalam satu sumur warga dengan metode MPN diperoleh hasil sebagai berikut ya. Pada hari kedua tabung gas yang menunjukkan positif pada media LB ya, 3 volume airnya 10, 0 pada volume air 1 mili, 3 pada volume air 0,1 mili. Pada hari ketiga, tabung gas yang menunjukkan positif pada media BGLB itu 2 pada volume air 10, 0 pada volume air 1 mili, dan 1 pada volume air 0,1 mili. Nah, ini nanti silahkan Anda diskusikan ya, kira-kira berapa bakteri coliformnya, berapa bakteri E. coli-nya, kemudian apakah kira-kira memenuhi persyaratan tidak sesuai dengan peraturan Permenkes ya tahun 2002. Terus kemudian juga kalau itu ada bakteri E. coli-nya, kira-kira sumbernya dari mana? Kenapa sumur itu kok bisa kemasukan E. coli? Ini apakah dari pencemarannya, apakah dari sungai, dari pabrik, atau dari septic tank, ada toilet dan lain sebagainya? Itu nanti silahkan Anda tuliskan pada laporan sehingga nanti Anda akan tahu dan bisa mengimplementasikan nanti ketika Anda sudah bekerja bahwasanya syarat air yang layak digunakan secara bakteriologik itu yang seperti apa. Berikut bahan-bahan yang akan digunakan untuk praktikum pemeriksaan air minum secara most probable number atau menggunakan metode MPN. Yang kita gunakan, ini yang pertama adalah sampel air yang akan digunakan ya. Ini diambil dari secara aseptis, kemudian volumenya minimal 100 ml. Kemudian yang kedua ada pipet volume ya 10 ml, kemudian ada yang 1 ml, kemudian ada glass film untuk mengambil sampel air, kemudian ada pipet tetes ya, pipet pastur, kemudian lampu spiritus. Berikutnya adalah media yang akan kita gunakan, ini adalah media LB, di mana yang dimaksud dengan tabung Durham adalah tabung kecil yang ada di dalam media ini yang sudah terbalik ya, dan ini masih terisi penuh oleh media LB masing-masing 3. Ini juga sama ya, nanti kita isi yang 3 pertama ini masing-masing 10 ml, kemudian 3 set berikutnya 1, 2, 3 masing-masing kita isi 1 ml, kemudian yang berikutnya 3 masing-masing kita isi dengan 0,1 ml sampel air. Jadi volume untuk
media LB ini, yang 3 ini adalah masing-masing 10, sedangkan yang 6 ini adalah 5 ml media laktose broth. Kemudian untuk yang nanti pendugaan yang berikutnya, kita menggunakan media BGLB yang di sini isinya juga sama 5 ml media BGLB, juga ada tabung durhamnya. Jadi semua ada tabung durhamnya. Nah, kebutuhannya nanti tergantung dari berapa jumlah bank positif dari media laktose broth. Jadi misalnya kalau di sini besok 9-nya positif semua, maka yang kita butuhkan media BGLB-nya adalah 9. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Yang pertama, kita menggunakan pipet volume yang 10 ml. Nanti kita akan mengambil sampel air masing-masing 10 ml pada tabung laktose broth yang volumenya untuk medianya 10 ml. Yang pertama, kita ambil pipet ukuran 10 ml, kemudian kita pasangkan pada glass vane, lampu spiritus kita nyalakan, kemudian kita ambil sampelnya ya. Kita pindahkan pada media laktose broth yang volumenya 10 ml seperti ini. Kemudian kita ambil lagi, ini kita ulangi selama 3 kali. Ini yang ketiga. Selanjutnya kita ambil untuk yang 1 mili, masing-masing kita masukkan 1 ml. Selanjutnya untuk yang volume 0,1 ml kita menggunakan pipet yang berukuran 1 ml. Jadi pipet ini kenapa harus dibungkus kertas? Ini adalah untuk aspek sterilitas. Jadi kita boleh dibuka hanya ketika mau digunakan. Jadi untuk sterilisasi biasanya masing-masing pipet dibungkus satu-satu dengan kertas, bisa kertas koran, bisa kertas yang tahan panas karena ini sterilisasinya menggunakan oven. Ya. Kita menggunakan ya pipet 1 ml, kemudian sama seperti yang tadi 10 ml dan 1 ml, kita masukkan masing-masing 0,1 ml.
Selanjutnya, tabung yang sudah berisi air sampel kemudian dimasukkan pada inkubator pada suhu 37 derajat Celcius dan kita inkubasi selama 24 jam. Jadi ini nanti kita masukkan pada inkubator, kita lihat hasilnya mungkin besok pagi. Setelah dilakukan inkubasi selama 24 jam, maka hasilnya kita ambil dan kita lihat dari masing-masing tabung yang sudah ada media dan sampel airnya. Untuk 10 ml yang 3 tabung pertama kita lihat ya, apakah semuanya ada gasnya. Jadi yang kita lihat adalah gas yang ada di dalam tabung Durham. Kalau ini berisi penuh, artinya tidak ada rongganya, maka ini berarti di sini tidak ada bakterinya. Jadi ini yang sudah tidak ada ya. Kemudian berikutnya kita lihat yang nomor 2. Nah, kita lihat pada tabung Durham di tengah ini ya, ini ternyata ada rongganya. Kalau ada rongganya artinya bahwa di dalam sampel air yang diuji itu ada bakterinya. Kemungkinan diduga adalah coliform. Jadi coliform itu akan memfermentasi laktosa broth, menghasilkan gas. Nah, gasnya ini tertampung pada tabung Durham. Ingat ya, jadi yang dilihat itu gas di tabung Durham, bukan gelombang udara yang ada di media. Yang kita perhatikan hanya yang di tabung Durham saja. Jadi kalau seperti ini artinya positif. Kemudian tabung yang ketiga dari yang 10 ml sampel air, itu ternyata di sini pada tabung Durham juga ada rongganya. Berarti pada tabung ini itu diduga ada bakteri coliformnya. Ya, jadi dibuktikan dengan adanya rongga pada tabung Durham. Jadi dari 3 sampel air yang pertama ini yang diisi masing-masing 10 ml, ada 2 yang positif menghasilkan gas. Kemudian kita lihat berikutnya untuk yang sampel air masing-masing 1 ml. Kita lihat ya, ini yang pertama pada 1 ml sampel air yang dimasukkan, ini yang pertama, itu tabung Durhamnya menunjukkan adanya gas ya. Ini ada ruang kosong atau rongga, itu artinya dia positif ya. Berarti di sini diduga ada bakteri coliform. Berikutnya yang kedua, ini tidak ada rongganya, berarti negatif. Yang ketiga, ini juga tidak ada rongganya, berarti negatif. Jadi yang 1 ml tadi yang positif hanya 1. Kemudian kita lihat yang berikutnya untuk yang 0,1 ml. Ini juga tidak ada rongganya, jadi negatif. Yang berikutnya ada rongga pada tabung Durham, itu berarti reaksinya positif ya. Jadi ada 1 yang positif. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tidak ada rongganya, berarti negatif. Ya, jadi di sini dari 3 sampel untuk yang 0,1 ml itu hanya ada 1 yang positif. Jadi yang 10 ml ada 2, yang 1 ml ada 1, kemudian yang 0,1 ml juga ada 1. Jadi yang kita butuhkan untuk media BGLB itu ada 4 tabung ya. Jadi kita
mau memindahkan ya, menanam subkultur dari tabung-tabung yang positif tadi, kita subkultur pada media BGLB. Caranya tidak perlu menggunakan pipet volume, cukup menggunakan pipet pastur ya, nanti kita teteskan saja. Caranya seperti ini. Yang ada positifnya kita pindahkan ya. Caranya kita gunakan pipet pastur, kita panaskan, sterilkan. Kemudian tabung yang ada gasnya kita buka. Jadi kita ambil menggunakan pipet tetes ya. Jadi caranya kita teteskan beberapa tetes ya, seperti ini ke dalam media BGLB. Letakkan di sini, jadi biar tidak salah, maka diletakkan di dekatnya yang tadi dinyatakan positif. Kemudian berikutnya lagi kita ambil tadi yang positif ya, kita tereskan. Kemudian kita ambil sama seperti tadi, kita masukkan beberapa tetes pada media BGLB. Ini kemudian berikutnya yang positif lagi ya, itu yang media yang ditambahkan 1 ml sampel. Caranya juga sama. Kita ambil menggunakan pipet. Kita teteskan seperti ini. Dan letakkan di depannya dari tabung yang dinyatakan positif agar tidak keliru. Karena ini negatif juga, ya, yang satu positif ini yang kita ambil lagi. Kita teteskan beberapa tetes seperti ini. Ini caranya juga sama. Kemudian ini kita masukkan pada inkubator selama 24 jam dengan suhu 44 derajat Celcius. Setelah kita melakukan inkubasi untuk hari yang berikutnya, hari yang kedua ya, hari ketiga kita melihat hasil dari sampel air yang ditanam pada media BGLB. Kemarin itu yang pada media LB itu yang untuk sampel 10 mili itu yang positif ada 2. Nah, kemudian yang 1 mili masing-masing itu hanya ada 1, kemudian yang 0,1 itu ada 1 yang positif. Sekarang kita lihat hasilnya. Apakah dari 2 tabung yang positif itu apakah semuanya jadi positif atau hanya 1 atau tidak ada, itu tergantung ada tidaknya bakteri E. coli pada sampel yang diperiksa. Jadi kalau kemarin itu kita menggunakan LB itu untuk bakteri coliform. Kita tahu bahwa coliform itu banyak jenisnya ya, terutama kelompok dari Enterobacteriaceae.
Nah, kalau diinkubasi pada media BGLB dengan suhu 44 derajat, itu kemungkinan besar itu yang bisa tumbuh adalah bakteri Escherichia coli atau E. coli. Jadi yang hari ini, yang berikutnya terakhir ini yang kita ingin lihat adalah ada tidaknya bakteri E. coli. Kalau ada, berapa jumlah dari E. coli tersebut pada 100 ml sampel air yang diperiksa. Kita lihat yang pertama ya, ini yang kemarin menanam pada media BGLB ada 2. Ini yang pertama. Kita lihat yang pertama ya, itu ternyata pada tabung durham itu ada rongganya. Itu berarti pada sampel air yang diperiksa ini itu ada bakteri E. coli-nya. Ya. Kita lihat yang berikutnya ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat pada tabung durham itu ternyata tidak ada gasnya ya, artinya seluruh tabung itu berisi media penuh. Ini artinya bahwa pada sampel air yang diperiksa itu tidak ada bakteri E. coli-nya ya. Jadi dari sampel air yang berisi 10 ml itu ada 1 yang positif, diduga ada bakteri E. coli. Kemudian kita lihat berikutnya yang volume 1 ml ya, 3 tabung yang 1 ml itu kemarin itu yang positif ada 1. Sekarang kita lihat ini ya, pada sampel yang 1 ml itu ternyata pada tabung durhamnya itu ada gasnya. Jadi ini juga positif ya pada yang sampel 1 ml. Kemudian yang terakhir 0,1 ml untuk sampel 0,1 ml itu kemarin yang positif ada 1. Sekarang kita lihat di media BGLB ini ternyata juga positif, ada gasnya pada tabung durham. Jadi ini diduga ada bakteri Escherichia coli-nya. Jadi di sini dari pemeriksaan ini maka yang kita lihat adalah pada sampel 100 ml air itu bakteri coliformnya ya ada 211. Nanti tinggal dihitung berdasarkan tabel MPN, kalau 211 itu berapa bakteri coliformnya. Kemudian yang pakai media BGLB untuk menghitung Escherichia coli itu ternyata ada 111. Tinggal dicocokkan pada tabel 111 itu ketemu berapa bakteri E. coli-nya. Jadi dari pemeriksaan ini, praktikum ini kita bisa menentukan 2 bakteri yang pertama coliform dan yang kedua adalah Escherichia coli. Jadi menurut peraturan kalau ada coliform masih ada toleransi ya, dibolehkan 10 coliform, tetapi kalau E. coli jika ada 1 E. coli pun maka dinyatakan air tersebut sudah mengalami pencemaran fekal ya, dan itu tidak layak digunakan sebagai sumber air minum. Apalagi untuk digunakan langsung sebagai air minum itu juga tidak direkomendasikan. Jadi saya kira untuk pemeriksaan ini cukup sederhana ya, jadi semi kuantitatif, bisa menentukan jenis bakterinya plus berapa jumlah bakteri yang ada pada sampel tersebut. Ya, jadi untuk tugas praktikumnya nanti kalian diskusikan dari skenario yang sudah ditayangkan pada PPT ya, Anda analisis, interpretasikan hasilnya ya, kira-kira berapa jumlah coliform, berapa E. coli-nya dengan mencocokkan pada tabel MPN yang menggunakan 3 deret tabung. Saya kira untuk praktikum hari ini sudah saya sampaikan semua dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.